Halo guys, sesuai janji Mimin, sekarang sudah 500 subscriber, bakal ada giveaway kecil-kecilan. Terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin dari nol hingga sekarang. Tanpa kalian, Mimin gak bakal bisa berkembang sendiri. Baik, giveaway-nya. Simple kok, kalian cuma perlu like video ini dan komen email kalian. Maaf karena Mimin baru pertama kali adain giveaway, jadi kalau ada yang salah mohon dimaklumi ya. Kalian boleh memberikan kritik dan saran di komen. Jadi 20.000 untuk 5 orang dan 5 pemenang akan diumumkan di video part 5. Maaf jika nominalnya sedikit, low budget, doakan saja biar tahun depan bisa tembus 1000 subscriber. Nanti bakal Mimin adain giveaway lagi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Sehingga, mereka tidak perlu overthinking tentang apa yang akan terjadi. Dan alasan Eng Ye berpikir mengapa hanya ada mereka di sini, hal itu jelas, karena sang autor dari manhwa ini, masih kekurangan skill dan sedang bermalas-malasan di kamarnya. Mendengar jawaban Taein tentang ketakutannya, semakin membuat Eng Ye kebingungan, dan bertanya lagi perihal apa yang Taein katakan. Taein mulai memasang ekspresi serius, dan berkata ke Eng Ye, kalau ini benar-benar menjadi masalah. Soalnya, Eng Ye terlalu tidak romantis, untuk menjadi pameran utama wanita di manhwa ini. Sekali lagi, Eng Ye yang tidak paham sama sekali, hanya bisa berkata apa ke Taein. Taein yang semakin dalam memikirkan hal ini, mulai menganggap kehadiran Jo Eng Ye, sebagai penjahat yang mengganggu jalannya cerita 1-3 yang krusial. Namun saat memikirkan kembali sesuatu hal, Taein kemudian kepikiran, tentang bagaimana jikalau dirinya, membawa pemeran utama wanita, sesuai dengan kriterianya sendiri. Di lain sisi Iljin masih memohon ke Taein, untuk dikembalikan ke wujud normalnya. Dan karena Taein sudah yakin dengan keputusannya, maka dari semua dimensi dan timeline, Taein hanya harus membawa pemeran utama wanita, yang sekiranya pantas untuknya. Taein mengaktifkan skill rank Triple S, yang disebut sebagai interdimensional summon, atau pemanggilan antar dimensi. Eng Ye yang kebingungan melihat bentuk aneh di tangan Taein, hanya bisa terkejut di tempatnya. Taein kemudian menyentuh lantai dengan kedua tangannya, dan berhasil membentuk lingkaran sihir, berwarna ungu biru muda dari sana. Lingkaran sihir ini, perlahan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, yang membuat Eng Ye kembali bingung, dengan apa yang sedang terjadi. Taein dengan berteriak meminta ke lingkaran sihir, untuk membawakan dia seorang wanita yang paling cantik dan menawan, dari segala dimensi sekarang juga. Cahaya lingkaran sihir semakin meluas, bahkan sampai menarik perhatian para monster di lingkungan sekolah. Dan setelah cahayanya menghilang, asap hasil pemanggilnya, nampak masih bertebaran di mana-mana. Eng Ye di sana terlihat batuk-batuk, saat menghirup asap pemanggilan itu. Sementara itu Iljin dalam bentuk roti burger, juga bertanya ke Taein yang dia sebut cabul, mengenai apa yang baru saja dia lakukan. Tetapi, ekspresi yang diharapkan semringah, malah berbanding terbalik saat melihat tatapan Taein. Taein malah keringat dingin, saat melihat makhluk yang dia panggil dari antar dimensi itu. Satu kaki manusia nampak melangkah keluar dari asap, dan diikuti dengan munculnya tangan kanannya, memegang sebuah belati yang berlumuran cairan merah. Sosoknya pun mulai terlihat, di mana wanita ini, memiliki rambut berwarna perak atau putih. Tetapi di bagian pipinya, terlihat bercak merah yang menempel. Di hadapan Taein dan Eng Ye saat ini, telah muncul seorang wanita berambut perak dengan belati di tangan kanannya, yang dimana belati dan pakaiannya dilumuri bercak merah. Dari ekspresi wajahnya, wanita ini seakan kebingungan dengan situasinya. Taein yang melihat sosoknya yang cantik namun berbahaya, membuatnya terdiam di tempat, dan diikuti oleh Iljin di bawahnya, yang malah terpesona melihatnya. Di sini, si wanita mulai terheran sembari bertanya, perihal apakah dia baru saja menusuk Jermain dengan tangannya sendiri. Jermain yang dimaksud, sepertinya adalah seorang lelaki yang berasal dari dimensinya. Hal ini tentu saja dipahami betul oleh Taein, yang sudah banyak mendalami cerita komik webtoon.
seorang protagonis Dark Satu webtoon, di mana seorang wanita bangsawan menggoda seorang tirani, yang ternyata adalah penjahatnya. Jadi dia pun menghabisi suaminya, dan menjadi penjahat sendirian. Tiba-tiba kita mendapatkan ilustrasi, dari komik kerajaan atau princess, yang biasanya ramai dibaca di judul manhwa webtoon sebelah. Saat ini, panel cerita berpindah memperlihatkan seorang pria tampan berambut kuning, yang menyebut nama seorang wanita, yang bernama Layla. Layla berkata di dalam hati, bahwa berani-beraninya pria itu, mulai sedari awal, pada saat dia melihat dirinya, pria itu memanggilnya dengan sebutan biasa atau kasual. Dan jujur saja, ini adalah kali pertama baginya, ada seseorang yang berani memanggil Layla, dengan sebutan sekasual itu. Ditambah lagi, dia mengatakan itu kepada seseorang, yang menjadi satu-satunya ahli waris di rumah Libersan. Namun belum sempat menjelaskan latar belakang si pria dan si wanita, Taein seketika memotong dialognya, dan berteriak menyuruh mereka untuk tahan, dan menunggu sebentar. Taein keheranan, perihal siapa yang menyuruh mereka, untuk mengganti genre manhwa ini, menjadi seperti itu. Taein lantas bertanya ke si gadis berambut perak yang dia panggil sebelumnya, perihal apakah dialah yang bernama Layla itu. Taein juga kebingungan, tentang jenis nama apa, yang mempunyai sebutan La 3 kali di dalamnya. Layla sesaat terkejut, saat mendengar Taein bertanya tiba-tiba kepadanya. Taein lebih lanjut bertanya ke Layla dengan sopan, perihal apakah dia tahu, berapa pentingnya 3 chapter pertama di komik webtoon itu. Taein menambahkan, jika Layla malah menarik narasi latar belakangnya di sini, maka mereka semua pasti akan terjebak di lorong sekolah ini, selama 3 episode tersebut. Taein memang mengaku, bahwa jika mereka tinggal di lorong ini hingga chapter berikutnya, sang autor pastinya akan lebih mudah untuk menggambar latar mereka bertiga. Tetapi Taein menegaskan kepada Layla, bahwa jika para pembaca dan penonton alur cerita manhwa melihat hal ini, pasti lambat laun akan menganggap manhwa ini, sebagai komik slow pace, atau komik yang berjalan lambat. Namun alih-alih menghentikan narasi latar belakang itu, Layla kembali lanjut menceritakannya. Dia kembali memberitahu penonton, bahwa ini adalah kali pertama baginya, seseorang memanggilnya dengan sebutan kasual. Padahal dirinya, adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa dari keluarga Libersan. Taein yang menyadari Layla kembali membahas latar belakangnya dari manhwa sebelah, kembali berteriak menyuruhnya untuk menghentikan itu. Taein meminta Layla, untuk menghentikan gelembung bicara dekoratif, bunga-bunga cantik itu, dan juga kilauan di panelnya. Mendengar penolakan Taein mengenai latar belakangnya, Layla mulai berkomentar sinis, dengan mempertanyakan siapa Taein, sampai berani menghalangi perkenalannya. Menaikkan suara terhadapnya ketika mereka baru saja bertemu, itu sudah sangat tidak sopan. Taein yang panik dimarahi oleh Layla, memintanya untuk bersikap tenang, dan mulai membicarakan hal ini baik-baik. Setelah itu Taein menyentuh keningnya, karena baru menyadari, bahwa dirinya memang jarang membaca manhwa, yang bergenre romansa fantasi. Tetapi meski begitu, Layla kemudian memotong, dengan bertanya ke Taein perihal di mana dirinya saat ini, dan kenapa Taein berpakaian seperti itu. Padahal beberapa waktu lalu, Layla ingat betul, bahwa dia telah menusuk suaminya dengan menggunakan belati di tangannya. Taein yang tidak tahan melihat belati yang penuh cairan merah itu, berkata ke Layla, untuk membuang benda mengerikan itu secepatnya. Di sini Taein menggunakan kekuatan miliknya, dan berhasil menghilangkan belati yang Layla genggam, hanya dengan sekali jentikan jari. Taein juga menginginkan, untuk membersihkan semua cairan merah yang menempel di pakaiannya. Taein mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan mengeluarkan hembusan energi biru muda, yang seketika memisahkan cairan merah tersebut, dari pakaian putih yang Layla kenakan. Seketika, Layla menampakkan paras cantiknya, yang dari tadi tertutupi oleh cairan merah. Engye dan Iljin dalam bentuk burger, yang menatap sosok Layla yang sudah bersih itu, seketika langsung dibuat terpana akan kecantikannya, dan mengaku bahwa ini sudah gila. Layla kembali melontarkan pertanyaannya ke Taein,
mempertanyakan perihal siapa dia sebenarnya. Taein malah nampak mengacuhkan mereka, dan berkata bahwa hal itu telah datang. Sepertinya, Taein menyadari sesuatu yang akan datang menyerang sekolah ini. Maka dari itu, Taein secepatnya meminta sistem untuk mengaktifkan skill rank A yang disebut Defense Barrier atau pelindung pertahanan. Seluruh tubuh Taein seketika diselimuti oleh energi biru terang. Dan benar saja, tak lama setelah Taein mengaktifkan pelindungnya, ledakan yang dahsyat terjadi di tempatnya, yang hal itu disebabkan oleh monster orc yang menyerang gedung dengan menggunakan tongkat kayunya. Untungnya, karena Taein berhasil mengambil tindakan duluan, dinding gedung sekolah pun akhirnya berhasil terlindungi, dengan munculnya barrier kuat miliknya. Melihat kehadiran sosok monster orc di hadapan mereka, Eng Ye hanya bisa berteriak panik, karena baru menyadari bahwa mereka ternyata sudah diincar. Begitupun dengan Iljin yang kaget setengah mati, karena tidak dapat melakukan apapun dengan tubuh burgernya. Namun Layla nampaknya masih tenang, dan menanyakan perihal apa-apaan makhluk itu. Monster orc yang tidak mau menyerah, terus saja memberikan serangan beruntun terhadap barrier milik Taein. Monster orc itu terlihat sangat marah, terbukti dengan kedua matanya yang menyala, karena sangat kesal, akibat serangannya malah digagalkan oleh Taein, yang dengan cepat menciptakan sebuah barrier. Di lain sisi, Taein yang menatap kemarahan monster itu, malah nampak tersenyum jahat, menyadari bahwa yang datang menyerangnya, hanyalah monster besar yang bodoh. Monster itu akan sangat sempurna bagi Taein, yang rencananya akan dia gunakan sebagai pemanasan. Taein kemudian bergerak terbang keluar bangunan sekolah, setelahnya mulai mengepalkan tangan kanannya, sembari meminta kepada sistem, untuk menampilkan limiter resetnya. Yang dimana si Taein berencana, akan mengurangi kekuatan sentilannya, menjadi 0,000001%. Lalu setelah itu, Taein beralih mengaktifkan skill lain kelas bawah, yang disebut Shock Stinger, atau penyengat kejutan. Tangan kanan Taein seketika diselimuti energi ungu terang, yang jika diperhatikan, mirip seperti Chidori Sasuke Uchiha. Setelahnya, Taein mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan berhasil mendaratkan serangan kejutan itu, ke monster orc yang mengincarnya. Menyaksikan aksi heroik yang dilakukan oleh Taein ini, dua wanita di belakang, nampak terkejut dan terpukau dibuatnya. Layla kemudian berkata, bahwa apa yang dilakukan oleh Taein, sungguh sangat hebat. Sementara itu Eng Ye, dirinya tidak menyangka, bahwa monster dan sihir, semuanya ada dalam manhwa ini. Eng Ye menanyakan, perihal bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Mendengar pertanyaan Eng Ye itu, Taein pun menjawab dengan santai, bahwa selama itu menyenangkan, maka siapa yang akan peduli. Di hadapan Taein saat ini, seketika muncul para monster yang lain, yang bersemangat untuk menghancurkan dirinya. Mendengar jawaban singkat dari Taein barusan, dua wanita itu hanya bisa terdiam dengan mata melotot, menyadari bahwa Taein ternyata menikmati kejadian ini. Setelahnya, Taein kemudian kembali memasang ekspresi seriusnya, dan mulai mengaktifkan skill rank D dari sistem, yang disebut freezing atau pembekuan. Dari tangan kiri yang diarahkan ke depan, Taein nampak mengeluarkan energi sihir berwarna biru putih, yang dia lesatkan ke para monster bertubuh besar itu. Dan setelah semuanya membeku, untuk membuat hal ini semakin menarik, Taein pun mengaktifkan skill rank D dari sistem, yang disebut Storm atau menginjak, tetapi dengan tendangan api dari bawah kakinya. Seketika, saat mendaratkan tendangan itu ke tanah, ledakan pun terjadi, dan membuat semua monster yang telah membeku sebelumnya, menjadi hancur berkeping-keping, diikuti dengan batu-batuan yang terhempas. Setelah semuanya selesai, Taein pun menutup kedua matanya seraya menghela nafas, dan berkata bahwa sepertinya, dia terlalu bersemangat melawan mereka. Terlihat di depan Taein saat ini, terbaring mayat para monster yang hancur, dan retakan di permukaan tanah pun terjadi, akibat tendangan api sebelumnya. Rupanya, walaupun Taein mencoba menahan diri, kekuatannya memanglah terlalu berlebihan. Masih ingatkan kita di beberapa panel sebelumnya,
di mana Taein mengurangi batasan kekuatannya, menjadi 0,000001%. Tetapi hasilnya, tetap saja overpower parah. Lantas jika seseorang bertanya yang mana ayam terkuat, maka jawabannya adalah Munchekin, atau ayam kecil. Maksud dari kata ini, menggambarkan bahwa Taein memberitahu penonton untuk jangan terlalu serius. Sesaat kemudian, panel sistem kembali muncul, dan memberitahu Taein tentang pencapaian yang berhasil ia buka. Pencapaian itu berbunyi, monster pertama dikalahkan. Namun baru saja selesai melihat pencapaian atau achievement itu, sekelompok monster lain tiba-tiba datang ke hadapan Taein, dan siap menyerangnya kapan saja. Taein seketika kembali bersemangat, saat melihat para monster itu kembali berdatangan. Taein mengakui, gabungan antara game fantasi dan genre Fly Hunter, menjadikan hasil yang terbaik. Taein kemudian mengaktifkan skill rank A dari sistem, yang disebut Mach Flight, atau penerbangan Mach, alias supersonik. Taein berpindah dari depan gedung sekolah, terbang ke langit, lalu mengaktifkan skill rank C, yang disebut Psionic Blade atau pedang psionik. Dengan dua pedang psionik di kedua tangannya, Taein melesat dengan cepat mengiris tubuh mereka, dengan bergerak zigzag yang luar biasa. Taein dengan senyum di wajahnya, tanpa ampun membantai para monster itu, hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan untuk monster naga besar di hadapannya, Taein membentuk huruf X di dadanya, dan membuatnya lenyap seketika seperti yang lainnya. Setelah membantai monster tadi, Taein kini nampak kebingungan, saat melihat gerbang monster di hadapannya yang masih terbuka lebar. Taein bingung harus melakukan apa, terhadap gerbang atau gate tersebut. Terlihat banyak monster yang berlomba-lomba keluar dari sana. Taein melanjutkan, bahwa biasanya, seperti yang dia baca dari manhwa kebanyakan, dirinya harus masuk ke dalam gate tersebut, dan menyelesaikannya. Tetapi, jika ada yang mudah, mengapa harus melakukan yang sulit? Taein kemudian mulai memasang kuda-kuda, lalu mengaktifkan skill rank Triple S dari sistem, yang disebut Dimensional Exile, atau pengasingan dimensi. Skill yang sama Taein gunakan, waktu melawan monster di awal chapter. Memunculkan cahaya biru di kedua tangannya, membuat para monster kebingungan, dan keringat dingin dengan apa yang hendak Taein lakukan. Tapi tak lama kemudian, dua portal dimensi muncul secara horizontal, dan hendak menelan mereka ke dalam dimensi kekosongan. Taein kemudian menyatukan kedua telapak tangannya seraya berkata, buat apa menaklukkan gate lama-lama, jika dirinya hanya perlu menghabisi gate-nya saja secara instan. Karena telapak tangannya sudah menyatu, otomatis dua portal dimensi itu juga ikut menyatu. Hal ini membuat efek seperti terkena Mangekyo Sharingan, yang membuat apapun di tempat itu, berpindah ke sebuah dimensi yang berbeda. Setelah selesai dengan tekniknya, Taein pun kembali menghela nafasnya, dan berharap bahwa dengan ini, kota Seoul bisa tetap aman untuk sekarang. Berhubung Taein masih berada di langit, Taein pun menyuruh sistem untuk mengaktifkan skill rank A, yaitu teknik teleportasi. Yang karena hal tersebut, Taein pun dapat berpindah seketika ke lorong sebelumnya. Namun pada saat dirinya selesai melakukan teleportasi, Taein nampak kebingungan, melihat dua wanita cantik dan satu burger, Eng Ye, Layla, dan Iljin, sedang mengobrol akan sesuatu hal. Menyadari kehadiran Taein, Layla kemudian menyambutnya. Layla menjelaskan, bahwa ketika Taein pergi tadi, dirinya telah mendengar dua orang ini berbicara mengenai dunia ini. Akhirnya dia pun mengambil sebuah kesimpulan, jadi saat ini, dirinya telah berkelana ke masa depan. Panelnya seketika memunculkan bunga mawar putih yang cantik, menggambarkan dirinya yang paham akan keadaan. Tapi suasana itu tidak mempengaruhi Taein, yang awalnya kebingungan, dan berkata tidak seperti itu. Tetapi, agar Layla mengerti, maka Taein meminta izin kepadanya, untuk membiarkannya membuat Layla cocok dengan dunia ini. Layla nampak tak paham dengan maksud perkataan Taein, tetapi Taein lebih dulu mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan mengaktifkan skill rank C, yaitu transform atau perubahan.
Nye juga nampak kebingungan dengan apa yang hendak Taein lakukan ke Layla. Taein melanjutkan, jika Layla tetap memakai pakaian itu, maka si ilustrator dari manhwa ini akan kesusahan menggambarnya di tiap panel. Apalagi setelah si ilustrator menggambar pertarungan besar tadi. Dengan kekuatan sistem yang Taein miliki, dirinya berhasil mengubah pakaian Layla. Ini adalah akhir dari part 4. Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.